Karena masih ada ragu-ragu lagi, saya sampaikan bahwa yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu jadi sahabatnya Kapolri. Saya sampaikan gitu, sehingga saya ingin memberi ruang. Lagi, kalau ya penegak hukum polisi dan jaksa yang penjarakan Riko, yang busuk, ya saya katakan. Selamat malam, saya mengucapkan terima kasih kepada Bank Faktual News ya yang bersedia memviralkan video kasus perkara kriminalisasi Riko anak saya. Saya Alex ya, Papa Riko itu bertanggung jawab secara hukum atas apa yang saya sampaikan ini benar, bukan hoax. Tidak ada satu kata pun saya yang bohong, teman-teman. Jadi sekali lagi saya yang bertanggung jawab sepenuhnya. Begini teman-teman kronologisnya. Riko anak saya itu kerja di PT Pratama Prima Bajatama sejak Maret 2018. Sebagai syarat dia menjadi sales itu jaminannya sertifikat dan SHM rumah. Ya, itu rumah saya yang saya atasnamakan Riko. Lalu Riko areanya Jawa Tengah, jadi menjual barang besi dan BRC. 1 tahun pertama itu nggak ada masalah kawan-kawan. Ya, jadi biasa penjualannya biasa, pakai PPN, pakai faktur pajak. Ya, tapi pada bulan Juli 2019 tiba-tiba Riko dibuatkan perjanjian PKWT yang dia sendiri nggak tahu artinya apa. Kemudian dinotariskan tanpa Riko tahu, artinya sepihak. Di dalam PKWT itu berlaku 1 tahun teman-teman. Jadi mulai Juli 19 sampai Juli 2020. Nah, karena Riko dipaksa pada tahun 2020 mulai dari Januari sampai Juli, Agustus itu dipaksa untuk menjual barang yang non PPN kawan-kawan. Jadi motifnya menggelapkan pajak negara. Nah ini kejahatan daripada Dedi ini, penggelapan pajak negara yang nilainya tidak sedikit. Ya, saya tidak tahu secara persis, tapi paling tidak 10 miliar. Ya, 10 miliar per tahun. Ya, atau lebih 20 M karena meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta. Dan kami sudah melaporkan ke Dirjen Pajak. Lalu pada bulan Agustus setelah PKWT Riko habis, Riko minta mundur dan Dedi minta agar diperpanjang PKWT. Tapi Riko nggak mau. Lalu kemudian Riko ditawarkan freelance. Setelah berjalan September 2020, Riko tetap tidak mau, minta keluar dan meminta sertifikat dan sarjana ijazah S1 milik dia, tapi nggak dikasih. Oleh karena otak yang jahat dan dia takut ketahuan tentang penggelapan pajaknya, tanggal 6 Oktober dia mengirim barang yang toko tidak pesan kawan-kawan. Ini luar biasa ini. Ya, jadi tanggal 6 Oktober 2020 Dedi ngirim barang toko Sahabat nota 1011 dan toko Bintang Rizky 1015. Dua toko ini nilainya 29.900.000 sekian. Riko tidak pesan. Karena tidak pesan, barang itu balik kan ke pabrik. Nah itu Riko melakukan order fiktif. Begitu kawan-kawan. Ini akar persoalannya. Lalu karena Riko tidak mau diperpanjang, Riko dipasang jebakan seperti itu. Kemudian tanggal 10 Oktober, ini posisi Riko udah bukan karyawan lagi ya. Riko bukan karyawan lagi. Bulan September Riko udah nggak terima gaji, ya. Tapi sertifikat dan ijazah masih ditahan Dedi sampai sekarang. Lalu tanggal 10 Oktober Riko dipaksa untuk membuat surat pernyataan bahwa dia sudah menggelapkan barang dan tagihan. Karena Riko tidak mau, Riko dipukul dan disekap kawan-kawan selama 3 hari, tanggal 10, 11, dan 12. Singkat cerita, saya tahu karena 3 hari dia nggak bisa dihubungin.
di Selasa tanggal 13 saya bisa menghubungi. Ya, saya tidak mau berdamai teman-teman. Ya, saya nggak mau berdamai, saya akan melaporkan ke Polres Metro Kota Bekasi. Karena saya di Semarang, saya harus mencari bukti-buktinya dulu. Selama 3 minggu saya ke toko-toko teman, ke 18 toko di 7 kota di Jawa Tengah. Saya menginvestigasi. Nah, saya pastikan tidak ada sedikit pun yang digelapkan oleh Riko. Jadi barang buktinya itu adalah nota yang dikirim tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oktober. Tanggal 10 Riko dipaksa suruh membuat surat pernyataan menggelapkan. Dan tempo pembayarannya itu selama 1,5 bulan. Jadi bulan November tanggal 15-20 baru dibayar. Nah, karena saya tidak mau berdamai, Dedi melapor ke Polsek Bandar Gebang. Pasalnya 372 dan 378. Oke, lalu tanggal 24 November ya, Riko di BAP. Ya, dari mulai tanggal 6 November sampai 24 November saya ke Polsek menanyakan dan menjelaskan ke Kanit Reskrim namanya Ibtu Henry Jowan. Nah, di situ saya udah tahu, wah ini ngeri nih. Dedi menguasai polisi di Kota Bekasi, ya, dari Polsek. Kemudian karena saya tidak mau berdamai, saya dibujuk rayu sama seorang politisi, keponakan daripada pengacara terkenal, orang dari Partai PDI Perjuangan, oknum ini ya. Ini Winoto sebagai direktur dari perusahaan itu melobi saya untuk berdamai. Saya katakan tidak mau. Ya, mereka mengintimidasi saya dan Riko di kantor Henry Jowan. Kanit itu Henry Jowan, ya, Kanit Reskrim Polsek Bandar Gebang. Nah, karena saya tidak mau, dia mengintimidasi saya. Ya, dia menyatakan katanya saudaranya Henry Yosodiningrat, pengacara ketua Granat. Saya menghubungi Hendrioso dan menyampaikan apa adanya. Lalu teman-teman, laporan kami di Polres Metro Bekasi itu akan ditersangkakan Dedi. Jadi dilakukan gelar perkara tentang penyekapan dan pemukulan. Itu akan dijadikan tersangka. Karena di Polsek saya lawan terus sampai viral di Bekasi, Kapolres menarik itu berkas perkara kriminalisasi pasal 372, 374, 378 KUHP ditarik ke Polres. Nah, si pengacara si Dedi Setiawantan, ya, namanya si IM inisial, ya, itu melobi Pak Kapolres, Pak Wijonarko, dan Pak Kasat Reskrim, Pak Heru Purnomo, kawan-kawan, ya, dan beliau berdua tidak mau ditemui. Nah, ini bagus, polisi yang bagus. Lalu si pengacara Dedi bersama Winoto itu melobi Kapolda Metro Jaya, Pak Fadil Imran, Kombes Tubagus Adi Hidayat sebagai Direskrimumnya. Kemudian ditarik paksa itu. Seketika itu juga berkas perkara yang di Polres, yang ditangani oleh Polres, Riko melaporkan penyekapan, Dedi melaporkan pasal penggelapan dan penipuan, ya, dengan barang bukti yang nota yang belum pernah dilihat oleh Riko. Nah, kemudian saya diminta damai, tidak mau. Kemudian 2 perkara ini ditarik ke Polda Metro Jaya. Saya melaporkan ke Ditjen Pajak tentang penggelapan pajak ini. Itu sekitar Februari 2021, kawan-kawan. Di unit 4 Jatantras Polda Metro Jaya, Riko di BAP. Ya. 3-4 kali Panit itu minta saya untuk berdamai. Saya katakan tidak. Silahkan diproses. Ya, Riko yang merupakan korban dibuat sedemikian rupa, kawan-kawan. Direkayasa sedemikian rupa. Pasal diganti dari 372 menjadi 374. Kenapa? Karena seluruh barang bukti sudah kita lunasi. Makanya dia rubah menjadi pasal 374, penggelapan dalam jabatan. Riko yang tidak punya status apapun, ya, atau freelance yang dia sendiri juga tidak mau, itu dipaksakan direkayasa dengan pasal 374 KUHP atau sales eksekutif.
Padahal sales eksekutif itu sales yang memiliki jabatan penting di perusahaan. Nah ini luar biasa. Ya, saya lawan kawan-kawan. Kemudian Roganda Pardede, barang bukti ini teman-teman. Ya, ini tanda tangan daripada Roganda Pardede. Ya, ini. Ya, ini kawan-kawan. Ya, ini barang bukti ya, tanda terima barang bukti ini Roganda Pardede ya. Ini tanggal 13 Maret. 275 lembar barang bukti yang diserahkan kami ke Roganda Pardede itu dibuang kawan-kawan, disingkirkan, dicoret ini semua tanda terimanya. Jadi barang bukti yang menjelaskan bahwa Riko tidak ada utang, Riko tidak salah, keterangan daripada toko, kemudian flash disk, video, lalu bukti-bukti penggelapan pajak negara itu semua disingkirkan sama Dedi. Ngeri teman-teman. Sama Aibtu Roganda dibuang, tidak diterima. Tidak diterima, saya ribut di situ. Ya. Lalu kemudian SHM Riko yang semula menjadi barang bukti di Polda Metro Jaya dan akta perjanjian notaris maupun PKWT ataupun jaminan sertifikat dan ijazah Riko yang semula jadi barang bukti di Polda Metro Jaya itu dikembalikan ke Dedi Setiawantan. Ini kan gila ini. Mengapa kok dikembalikan? Karena kalau itu jadi barang bukti, Riko nggak bisa jadi tersangka kawan-kawan. Ini kasus pidana. Maaf, ini kasus perdata, bukan pidana kawan-kawan. Jadi kasus pidana, kasus perdata yang dipaksakan jadi pidana. Kemudian karena saya tetap tidak mau berdamai, ya, supaya di P21 barang bukti Riko disingkirkan, dikembalikan, barang bukti sertifikat dan perjanjian notaris dikembalikan ke Dedi. Jadi mereka gunakan barang bukti palsu dengan kesaksian-kesaksian palsu, mentersangkakan Riko. Lalu Ibu Kajari Laksmi Indria tanggal 22 April itu menerbitkan P21. Sampai di situ paham kawan-kawan. Itu kejadian di jaksa. Lalu saya ke jaksa. Saya ingatkan mereka, Bu Laksmi dan Ibu Donasi Hombing, ya, Repina Donasi Hombing si jaksa, kalian jangan jadi pengkhianat negara. Saya udah ingatkan, anakku nggak salah, tapi tetap dipaksakan kawan-kawan. Ya, mereka mencoba membujuk rayu Riko supaya Riko mengaku bersalah. Bu Dona bilang bahwasanya putusan hanya 3 bulan, Riko udah, penting pokoknya habis ketok palu Riko bebas. Itu kawan-kawan. Jadi kriminalisasi, membungkam saksi yang ingin, ya, saya minta membela kepentingan negara. Maka saya selalu di VT saya katakan pengkhianat negara itu Jaksa Repina Donasi Hombing, Ibu Kajari Laksmi, dan si Kombes Tubagus Adi Hidayat yang merupakan Direskrimum Polda Metro Jaya yang saat ini sudah diangkat menjadi jenderal. Nah, persidangan itu 17 kali kurang lebih teman-teman, ya. Saya melawan, terus saya lawan. Kenapa kok Pak Alek lawan? Saya mau 275 lembar barang bukti yang dibuang oleh Roganda dan 5 atau 4 ya. Tadi sertifikat, ijazah, PKWT dan perjanjian notaris itu dijadikan alat bukti. Si hakim sama saja kawan-kawan. Ini adalah permainan hukum yang jahat sekali. Jadi kesaksian-kesaksian palsu itu dibiarkan saja. Makanya 5 kali saya ribut di pengadilan itu. Sampai mohon maaf kawan-kawan, tanggal 4 Oktober saya telanjang bulat itu. Adalah bentuk perlawanan terhadap pengkhianat-pengkhianat negara itu kawan-kawan. Ya, pengkhianat negara nggak ada kata lain teman-teman. Tidak ada kata yang lebih buruk daripada pengkhianat negara. Begitu. Nah, lalu Riko diputuskan bebas murni oleh PN Bekasi. Ini permainan kawan-kawan. Ini permainan hukum ini. Ya, tapi barang bukti yang saya minta tadi nggak dimasukin tetap. Seperti itu, kesaksian palsu, kesaksian sumpah palsu nggak diproses. Maka saya sampai telanjang itu di Pengadilan Negeri Bekasi.
Oke, lalu bulan Desember ya, itu jaksa mengirimkan memori kasasi dan Pengadilan Negeri Bekasi mengirimkan memori kasasi jaksa dan kontra memori kasasi dari kami. Karena Riko putusan bebas murni, maka jaksa kasasi. Nah, ini permainannya teman-teman. Ya, kontra memori kasasi kami tidak dikirim ke MA oleh Pengadilan Negeri Bekasi. Tidak, kawan-kawan. Dibiarkan. Termasuk barang bukti yang tadi. Oleh karena itu, ya, saya menyurati ke MA, saya menyurati ke Jaksa Agung, saya menyurati ke Jamwas, saya menyurati ke Komjak, saya menyurati Bawas, saya menyurati KY. Semua sama, kawan-kawan. Busuk, ngeri. Ya, apa yang saya sampaikan saya pertanggungjawabkan, teman-teman. Ya, secara hukum saya pertanggungjawabkan. 89 surat saya kirimkan selama 3 tahun. Saya ingin membela negara. Saya membela kehormatan institusi Polri, harga diri institusi Polri juga kejaksaan dan peradilan. Tapi mereka memang busuk. Mereka adalah pengkhianat negara yang mempenjarakan Riko. Kemudian pada bulan Juni, ya, Mei 2023, Riko ditangkap di Semarang, dibawa ke Polda Metro Jaya. Itu tanggal 19 Mei. Riko dipenjara dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Kemudian tanggal 5 September Riko dikeluarkan dari penjara. Tanggal 6 Novembernya Riko diputuskan bebas murni 2023. Tapi tanggal 2 Juni atau 14 Juni, ya, Riko diputuskan bersalah. Jadi hakim kasasi memutuskan Riko bersalah, penjara 10 bulan. Nah, ini luar biasa. Sangat kejam. Mereka hanya butuh, ya, Riko bersalah. Itu saja. Maka mereka berusaha. Saya dengar tidak sedikit uang Dedi habis untuk dari Polsek, Polda, sampai ke jaksa, sampai ke hakim, sampai ke MA. Saya menduga mungkin di atas 5 miliar itu si Dedi pengen lolos dari hukuman penjara. Karena dia sudah menyekap, membuat laporan palsu, menggelapkan pajak negara. Ini peristiwa yang sangat mencoreng peradilan di Indonesia. Saya telanjang di PN Bekasi tanggal 4 Oktober. Semestinya kan saya di penjara, kawan-kawan. Tapi mereka nggak berani. Mereka tidak berani menangkap saya. Setiap hari saya teriak-teriak di TikTok. Saya katakan pengkhianat, pengkhianat, pengkhianat. Mereka tidak berani memproses saya. Maka saya tantang Kombes Tubagus Adi Hidayat atau Jaksa Repina Dona Siombing, ya, saya tantang, kalau kalian nih bisa membuktikan ada niat Riko menggelapkan dan ada kerugian Rp1.000 saja, saya potong tangan saya. Saya janji nih di depan Viti nih, ya, ditonton oleh ribuan di channelnya Faktual, Bang Faktual 77, ya. Sekali lagi, kalau, ya, penegak hukum, polisi dan jaksa yang penjarakan Riko, yang busuk, ya, saya katakan kalian pengkhianat negara, ya, dan saya sebutkan namanya, ya, bisa membuktikan ada niat Riko menggelapkan serta ada kerugian Rp1.000 saja, saya potong tangan saya. Ngeri, kawan-kawan. Riko yang freelance itu dipaksakan dipidana, dituntut dengan pasal 374. Dipaksakan seolah-olah Riko itu sales eksekutif. Ini kejahatan, teman-teman. Obstruction of justice. Mereka yang digaji oleh negara, diberi fasilitas oleh negara, disumpah menjadi pengkhianat negara. Teman-teman tinggal tunggu saja.
Apa yang akan saya lakukan kalau sampai jaksa berani mengeksekusi Riko? Saya tantang itu. Jaksa yang laki Omar dengan si Aris, ya, si Omar dan si Aris. Itu ada gambarnya waktu saya telanjang di PN Bekasi. Demikian teman-teman, kita lawan, ya. Saya Alex, ini Riko, ya. Saya tahu persis karena saya mengikuti. Dan akibat daripada kriminalisasi yang kejam tadi, teman-teman, istri saya atau Mama Riko sampai stroke. Stroke pertama 31 Januari tahun 2022 di depan Roganda Padede ketika di BAP. Stroke kedua bulan Agustus di PN Bekasi 2023. Ini 2024 stroke yang ketiga. Itu biadab mereka, kawan-kawan. Mereka kejam. Kejam, otak mereka betul-betul, wah, udah lebih dari pengkhianat, saya katakan. Makanya saya tidak takut, kawan-kawan, ya, karena yang saya sampaikan itu benar. Semua ada bukti-buktinya, ya. Sertifikat yang ditolak, yang dikembalikan itu ada, ya. Kemudian ini settingan tentang penggelapan pajak negara, ini lengkap, kawan-kawan. Nah, ini dibuang 275 lembar atau 4 buku itu disingkirkan sama Roganda. Maka saya ribut di Polda Metro Jaya. Begitu, kawan-kawan. Jadi sementara cukup ini ya video saya. Nanti akan kita sambung lagi, teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.